Thank you Kak David. Apa kabar Bapak Ibu semua? Anda semangat untuk firman Tuhan pagi hari ini, amin? Amin. Mungkin beberapa belum familiar dengan saya ya, karena saya tinggal di Gading Serpong, kalau mau ke Kelapa Gading itu butuh momen khusus ya, jarang sekali saya ke Kelapa Gading. Hari ini saya ada di sini, mungkin baru pertama kali Anda melihat saya sharing di sini, jadi izinkan kenalan sebentar ya. Panggilnya siapa? Ada namanya Joshua, Iwan, Wahyudi, banyak nama ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu ya. Anda suka bingung, wah ini panggilnya namanya siapa? Nah panggil Iwan saja ya Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan. Ya. Supaya Anda kalau, wah ini yang kemarin langsung ingat namanya Iwan. Oke. Nah Bapak Ibu, saya memberikan warning dulu bahwa khotbah saya pagi hari ini mungkin tidak terasa nyaman untuk semua dari kita, termasuk saya yang mengkhotbahkannya. Jadi kalau kita datang di gereja itu ada jenis khotbah yang sifatnya itu untuk diri sendiri. Ya, kita menerima khotbah yang langsung ditujukan untuk kepentingan diri sendiri saya. Nah, tapi ada khotbah-khotbah yang ditujukan untuk kepentingan kita semua bersama sebagai satu tubuh Kristus dalam satu gereja. Nah, banyak orang kalau datang ke gereja lebih pengen dengar khotbah itu yang untuk diri sendiri saja. Kalau ada khotbah yang sifatnya itu untuk bersama sebagai satu tubuh Kristus dalam gereja, agak males dengerin. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang itu berpikirnya kayak apa urusannya sih sama saya gitu ya. Ada pokoknya yang penting saya gimana gitu ya. Nah khotbah saya pagi hari ini mungkin kurang nyaman karena saya akan mengkhotbahkan sesuatu yang untuk kepentingannya kita bersama sebagai tubuh Kristus dalam satu gereja. Nah jadi Bapak Ibu walaupun Anda mungkin merasa kayak aduh kok khotbahnya begini ya. Anda sudah terlanjur duduk di sini jangan keluar. Ya, nanggung banget ya. Udah ikut separuh jalan ya keluar. Udahlah selesaiin aja ya. Boleh ditepuk pundak orang di kiri kanannya bilang begini, udah nanggung ya. 1, 2, 3 ya. Udah nanggung, udah di sini aja ya. Boleh dimunculkan slide saya? Oke. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya Head and the Body, kepala dan tubuh gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan pertama Bapak Ibu ada penyakit namanya kanker. Kanker itu adalah sel di dalam tubuh kita. Tetapi kemudian dia menjadi liar. Nah ini ya, kalau udah liar itu bahaya ya. Nanti akan jadi kayak Sun Gokong, kera sakti liar gitu ya. Jadi ini sel dalam tubuh kita sendiri, tapi dia mulai liar. Dia nggak satu pikiran dengan kepalanya. Dia nggak mengikuti instruksi dari kepalanya, dia bisa bikin sendiri. Dia menjadi liar, lalu kemudian dia berkembang menyebarkan keliarannya itu. Dan kemudian yang menarik adalah dia bahkan bisa sampai menyerang sel di dalam tubuh yang sama gitu ya. Nah ini penyakit namanya kanker, which is penyakit ini banyak sekali menjadi penyebab kematian orang gitu ya. Nah satu penyakit yang lagi hype zaman sekarang ya, lagi ngetrend zaman sekarang juga namanya autoimun. Autoimun itu apa? Tadinya dia itu sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau ada virus atau bakteri atau apapun yang asing masuk ke tubuh kita, nah sistem imun itu melawan gitu ya, supaya dimatikan dan tubuh kita tetap sehat. Tapi yang namanya autoimun itu apa? Sistem imun yang tadinya harusnya mempertahankan tubuh, dia jadi nggak bisa bedain siapa lawan siapa kawan. Semua dianggap musuh, lalu dirinya sendiri ikut diserang. Nah makanya autoimun gitu ya, menyerang diri sendiri. Nah ini juga lagi banyak sekali orang kena penyakit autoimun. Kenapa saya jelaskan ada kanker, ada autoimun? Karena rupanya di dalam gereja juga banyak kanker dan autoimun. Ya, pernah ketemu di dalam, jangankan di gereja, di dalam satu komsel ada yang liar. Ya, kita lagi ngomong tentang komsel, tiba-tiba ada satu kesaksian, wah saya mendapat pencerahan, gak perlu komsel makin bertumbuh ya. Terus dia menyebarkan keliarannya gitu ya. Bahkan menyerang dalam satu anggota komsel, menyerang ya. Yang dibilang PKS kemarin tuh gak bener. Ya, ternyata kita itu gak usah rajin komsel juga bisa ya. Wah menyerang gitu ya. Atau autoimun ya. Gak bisa bedain siapa kawan siapa lawan. Ya. Kadang-kadang kita datang pengen doain. Dia pikir kita mau ngapa-ngapain. Ngapain kalian datang? Ya, gak usah doain saya. Kalian mau mantra-mantrain saya kan? Nanti saya terhipnotis sama kalian. Gak bisa bedain siapa kawan, siapa lawan. Semua dihajar aja. Nah saya kalau lihat wajah Anda langsung ada yang di kepalanya, di jidatnya ada tulisannya gini. Saya tahu orang itu gitu ya. Saya kenal tuh beberapa orang kayak begitu. Nah Bapak Ibu kenapa saya munculkan kanker dan autoimun? Karena begini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau mengibaratkan kita itu seperti tubuh. Ya, gereja Tuhan itu seperti tubuh. Makanya ayatnya kita baca,
1 Korintus ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, sekalipun kita ini semua banyak nih di sini ya. Merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian pula hidup dalam Kristus. Kita semua ini satu tubuh walaupun jumlahnya banyak, tapi kita ini satu tubuh. Lalu kita baca ayat yang di bawahnya 1 Korintus 12 ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua anggota tubuh. Jadi kebenaran ini penting sekali Bapak Ibu ya. Satu lagi di dalam Roma ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, kita semua ini bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi kita anggota satu sama lain. Bedanya gereja sama bioskop Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke bioskop, Anda nggak perlu pusing dengan orang lain. Kecuali orang itu mengganggu proses Anda nonton bioskop. Benar nggak? Kalau Anda datang ke bioskop, fokus Anda itu apa sih? Nonton yang di depan. Yang penting filmnya benar, ceritanya bagus, Anda pulang puas. Tapi gereja bukan bioskop. Anda nggak datang ke sini buat nonton khotbah yang bagus, Bapak Ibu. Ya, walaupun mendengarkan khotbah bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Tapi bukan cuma itu. Anda bergereja di tempat ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting saya datang, dapat sesuatu, nggak peduli kiri kanan saya apa yang terjadi, biarin aja, pulang-pulang aja. Nggak begitu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masing-masing satu dengan yang lain, anggota. Wah Pak susah Pak, ratusan orang gimana kita mau bisa kenal semua. Saya nggak meminta Anda untuk kenal deket semua dengan ratusan orang, enggak. Tapi minimal Anda punya orang-orang itu yang berjalan bersama dengan Anda dalam komunitas di gereja ini. Nah makanya Bapak Ibu, kasih, kebenaran dan kuasa Tuhan, ini prinsip nih. Dimanifestasikannya itu lewat tubuh Kristus. Kalau Anda mau ngalamin kuasa Tuhan bekerja, Anda mau ngalamin kasih Tuhan itu kayak apa, Anda mau ngalamin yang namanya benar itu kayak gimana, itu akan bisa dirasakan secara utuh kalau Anda tinggal di dalam tubuh. Bapak Ibu, kepala saya, pemikiran kepala saya, semua yang diinstruksikan oleh kepala saya, itu terjadinya bisanya di mana? Di tubuh saya, bukan di tubuhnya orang lain. Saya nggak bisa lihat Kak Billy ya. Saya pikir berdiri Kak Billy, berdiri. Ayo jalan, ayo gaplok orang sekitarnya. Nggak bisa. Karena Kak Billy punya kepalanya sendiri. Nangkep nggak Bapak Ibu? Ya. Nah kalau tubuh saya ini mau merasakan efek dari kepala saya, dia mesti menjadi bagian dari tubuh saya. Kalau yang bukan tubuh saya nggak akan berasa dari efek kepala saya. Bapak Ibu nangkep nggak? Atau Anda mulai bingung? Ya kalau bingung pegangan. Bapak Ibu. Gini loh, kalau saya stres, yang ngerasain tubuh saya karena efek dari kepala saya. Kalau saya happy, kepala saya ini lagi plong, lagi lega, lagi baik-baik aja, lagi celeng-celengnya, tubuh saya yang ngerasakan. Jadi kalau Anda mau ngerasain kuasa dari kepala yaitu Kristus, kebenaran dari kepala yaitu Kristus, kasih dari kepala, Anda harus menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu nangkep nggak prinsip ini? Ya. Tapi banyak orang tuh nggak mau menjadi bagian dari tubuh, makanya ini menarik. Ya, take away itu apa? Untuk dibawa pulang. Prinsip untuk dibawa pulang yang pertama Bapak Ibu, kekristenan tidak pernah didesain untuk dihidupi dengan semangat independen sendirian. Kekristenan itu cara hidupnya nggak sendirian, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda sendirian, ya udah aku nggak butuh yang lain. Yang penting aku dengan Kristus aja. Itu nggak nyambung loh kalimat itu Bapak Ibu. Serius. Kalau sampai ada orang bilang begini, aku nggak butuh orang lain, aku hanya butuh Kristus saja. Itu ibaratnya kayak gini, aku nggak butuh tubuhnya, aku cuma mau kepalanya. Horor kan? Memang orang Indonesia sukanya yang horor-horor. Ya kepala terbang, nggak ada tubuhnya, tubuh jalan sendiri nggak ada kepalanya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah orang Kristen kok ya suka yang horor. Gitu. Yang penting dengan Kristus, aku nggak mau yang lain-lain, nggak bisa. Ya. Kalau Anda hanya menginginkan kepala saya dan gak inginkan tubuh saya, ngeri loh saudara. Pak Joshua, ya Pak Iwan, saya undang yuk makan malam di rumah saya, tapi kepalanya aja yang datang ya. Badannya gak usah ikut ya. Anda mau ngundang kepala saya? Saudara, terus kepala saya di meja makan, Anda makan, wow. Wah Anda akan ngeri sekali, tapi orang Kristen tuh begitu cara hidupnya. Ya, gak mau berada dalam tubuh, makanya kalau ke gereja itu, yang penting aku berjumpa dengan Kristus. Kelihatannya rohani ya. Berjumpa dengan Kristus saja sudah cukup bagiku.
Masalahnya Kristus itu nggak mau bergerak kalau nggak pakai tubuhnya. Kristus selalu bergerak beserta dengan tubuhnya. Di mana kepala berada, disitulah tubuhnya juga pasti berada. Loh, saya nggak mungkin saudara, kepala saya khotbah di sini tapi tubuhnya di belakang begini. Nggak bisa saudara. Kalau kepala saya bergerak ke depan, tubuhnya pasti ikut semua. Jadi Anda nggak bisa hanya menginginkan Kristus tapi tidak menginginkan tubuhnya. Nggak bisa. Anda nggak bisa menjalani model kekristenan yang cuman yang penting aku datang ke gereja, duduk, aku berjumpa dengan Kristus. Nggak bisa karena Kristus pasti suruh Anda untuk connect dengan tubuhnya juga. Tapi Anda akan bilang, tapi tubuhnya nyebelin Pak. Ya. Kristusnya mah saya seneng banget, tubuhnya ini loh nyebelin banget. Nanti saya akan bahas itu, tenang, kita akan nyampe ke sana ya. Sekarang pahami dulu prinsip ini Bapak Ibu ya. Nggak bisa, Anda nggak bisa independen. Sesulit apapun hidup bergereja dan hidup di dalam tubuh Kristus, Anda tetap harus bergumul memperjuangkan tinggal di dalam tubuh Kristus. Karena itulah keinginan Tuhan. Waktu Anda tinggal dalam tubuh, Anda merasakan seluruh efek dari kepala. Semuanya kasih, kuasa, kebenaran Anda akan rasakan dalam tubuh. Makanya saudara lihat, orang yang gak tinggal dalam tubuh Kristus, gak mau bersama-sama, pelan-pelan tapi pasti ngaco. Ya, walaupun dia kelihatannya rohani banget, nanti rohaninya itu menyimpang. Ya, aneh-aneh, bisa aneh-aneh. Pokoknya yang independen sendirian, walaupun awalnya kelihatannya keren-keren, tapi begitu keluar dari tubuh, aneh nanti pasti jadinya, menyimpang Bapak Ibu. Nah, ini adalah kisah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang itu salah satu contoh dari semangat independen. Dia bukan tidak mau bapaknya saja, dia gak mau seluruh isi rumah dari bapaknya. Aku mau keluar dari rumah, udah gak usah diurusin lagi, gak usah pusing dengan hidupku, pokoknya hakku apa aku ambil, aku urus hidupku sendiri. Endingnya kita semua sudah tahu, hancur berantakan. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan gak bisa kayak gitu. Nih saya beritahu, yang namanya kebebasan yang sejati, ya, karena banyak orang tuh pengen hidupnya bebas. Duh, jadi orang Kristen tuh jangan diatur-atur, ya susah ya, banyak peraturan ya. Gak boleh gini, mesti gitu. Wah, Yesus aja sudah menebus kita supaya kita bebas dari semua hukum. Wah, yang bilang siapa bebas dari semua hukum? Ya, bebas dari hukuman. Bukan bebas dari hukum. Bebas dari hukuman, Bapak Ibu. Jangan salah loh. Hukumnya Tuhan tetap akan terjadi. Kenapa? Nih Bapak Ibu, orang itu baru mengalami kebebasan sejati kalau dia dikurung di dalam kebenaran. Saya ulang, Bapak Ibu, Anda jangan natap saya sambil gitu dong. Pak ini khotbahnya kok ribet banget. Enggak ribet percaya saya ya, tenang aja ya. Ini saya ulang, orang itu baru benar-benar ngalamin bebas kalau dia dikurung di dalam kebenaran. Tapi banyak orang gak mau dikurung dalam kebenaran, maunya gak ada kurungan sama sekali. Menurut mereka itu bebas. Nih saya kasih contoh. Anda akan bebas main sepak bola kalau ada lapangannya, ada aturan main sepak bola. Benar nggak? Anda baru bisa bebas bermain sepak bola. Contoh, Indonesia lawan Argentina. Wah ya. Udah nih siap nih. Ternyata Indonesia timnya 30. Argentina 11. Terus lu kamu kok 30? Iya, aturannya sesuka saya. Ya. Terus menangnya nanti gimana? Suka-suka saya. Jadi kalau masukin bola ke gawang, belum tentu menang. Belum tentu. Lah menangnya gimana? Suka-suka saya. Nah banyak orang Kristen suka-suka saya. Itu bukan bebas, itu namanya chaos, kacau. Di mana tidak ada hukum, di mana tidak ada kebenaran yang mengurung seseorang, itu namanya kekacauan. Kalau saudara mau bebas, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu kebenarannya apa? Hiduplah dalam tubuh Kristus. Kalau enggak, Anda akan kacau. Nah, orang Kristen sukanya ngaco memang, makanya kacau. Ya. Mau sesuka-sukanya, mau bebas dan sebagainya, enggak bisa. Karena yang membebaskan engkau itu justru adalah kebenaran itu sendiri, hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini kita sudah menyelesaikan segmen 1 dari khotbah saya. Khotbah saya ada 70 segmen. Siapkan tenaga Bapak Ibu.
Tenang ya, cepet ya. Yang satu agak lama, yang lain cepet, tenang aja ya. Enggak 70 segmen ya, cuman 2 ya Bapak Ibu. Oke, nah makanya Anda tidak bisa terkoneksi dengan kepala tanpa terkoneksi dengan tubuh. Ini yang saya bilang tadi, enggak bisa. Kalau Anda mau connect dengan Kristus, mau tidak mau Anda terpaksa harus connect dengan tubuhnya. Ya. Tidak ada pilihan lain. Makanya kalau ada orang yang tanya, Bapak Ibu, Abalov, maaf kalau Anda berjemaat di Abalov dimanapun, ya Anda mau pindah ke barat, ke Kelapa Gading, ke Serpong, ke industri, kemanapun, Anda pasti didorong untuk pemuritan. Betul atau betul? Ya. Gereja lain banyak yang mungkin nggak terlalu pusing dengan pemuritan. Tapi Abalov kenapa sangat menekankan pemuritan? Karena kita percaya itu salah satu cara untuk mengalami kuasa kebenaran dan kasih Tuhan. Ya. Nah ada orang pernah, saya datang gitu ya, hamba Tuhan lagi, pendeta lagi ya. Terus ngobrol-ngobrol tentang pemuritan, terus saya iseng gitu ya. Pak, kalau Bapak gimana Pak pemuritannya? Oh kalau saya dimuridkan Tuhan Yesus langsung. Wow, dahsyat sekali ya. Ya, saya langsung sama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya doa, Yesus ngomong sama saya. Sakti ya Bapak Ibu ya. Dalam hati saya nggak ngomong karena umurnya jauh di atas saya ya. Jadi saya nggak ngomong, saya dalam hati aja cuman bertanya, siapa yang bisa memeriksa itu yang ngomong Yesus atau bukan? Loh, banyak orang mengaku mendengar suara Tuhan, betul nggak? Saya dengar suara Tuhan Pak, katanya saya suruh ceraikan istri saya dan cari 3 istri yang baru. Lah kalau dia nggak pernah tinggal dalam tubuh, nggak ada sistem pemuritan, siapa yang bisa pastiin itu suara dari Tuhan? Loh kita ini manusia loh Bapak Ibu. Waktu Anda lagi on fire rohani banget, lagi deket-deketnya sama Tuhan, mungkin Anda cespleng dengar suara Tuhan. Tapi namanya manusia itu up and down hidupnya, benar nggak? Lo tadi udah dengar kan kesaksiannya ya. Bahkan PKS aja bisa begitu. Ya, PKS aja bisa tiba-tiba aku mundur ya, apalagi jemaat biasa anggota gitu ya. Kalau tiba-tiba dia nggak datang komsel, ya wajar mungkin. Lah PKS-nya aja bisa begitu. Maksud saya gimana Bapak Ibu? Maksud saya itu begini loh. Tidak ada satupun di antara kita yang kuat terus-menerus. Yang on fire terus-menerus, cespleng dengar suara Tuhan terus-menerus. Tidak terkecuali pendeta, penatua, pelayan Tuhan, siapapun tidak terkecuali. Semua ada titik di mana dia menjadi bias, kabur, bahkan budek kalau orang Jawa bilang. Enggak mendengar suara Tuhan. Di saat itulah komsel dan pemuritan mengkonfirmasi itu benar suara Tuhan atau enggak. Makanya Abalov ini gereja menurut saya keren Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya gembalanya, kalau istilah gembala sidangnya, enggak cuma satu. Dimanapun Anda akan lihat lebih dari satu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau yang satu ini mungkin pas bias, penatua lain akan mengkonfirmasi itu benar dari Tuhan atau tidak. Tuh keren kan gereja Anda Bapak Ibu? Kok wajah Anda gitu sih? Saya udah bangga banget loh sama Abalov ini ya. Saya masuk Abalov tahun 99 Bapak Ibu ya. Pernah keluar satu kali tahun 2013. 2014 balik lagi. Nanti saya akan cerita kenapa bisa begitu. Sampai sekarang nggak mau keluar lagi. Apapun yang terjadi. Kenapa? Saya lihat ini gereja Tuhan banget, Alkitabiah banget, keren banget Bapak Ibu. Semua model kepemimpinan dan cara merunning gereja memang disiapkan untuk memenuhi hukum-hukum ini. Supaya nggak ada orang tuh yang nyeleneh sendirian gitu loh Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa punya pengajaran. Wih, saya pernah dengar pengajaran Bapak Ibu bunyinya gini. Ternyata Allah Yahweh itu ada 7 macam. Wih, apalagi nih? Udah kayak Koping Ho film silat itu loh ya Bapak Ibu. Ya roh Allah itu ada 7 jenis. Wah, jadi yang hadir ketemu sama Musa yang jenis kedua. Yang ketemu sama siapa? Jenis ketiga. Lama-lama kok saya kayak nonton film Telapak Sakti itu loh Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Lah itu kalau nggak tinggal dalam tubuh, siapa yang bisa mengkoreksi, mengawasi yang kayak gitu-gitu? Lah Anda datang ke komsel, gunanya apa? Supaya hidup kita diawasi kan Bapak Ibu ya. Supaya nggak tiba-tiba Anda tuh aneh nyeleneh sendiri gitu ya. Wah ini sakit ya, mari kita tumpangin handphone. Karena handphone saya ada Alkitabnya. Dalam nama Yesus. Jangan sampai ada yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Itu makanya tubuh mengawasi. Makanya tadi kesaksiannya bagus banget. Ketika lagi nyeleneh, ya bias gak jelas, anggota komsel menolong PKS-nya. Wah bukan cuma mengawasi dari jauh, semangat ya, bukan. Menolong, telepon, zoom, datengin, doain. Coba kalau gak ada itu, muntaber, mundur teratur tanpa berita. Ya.
Tadinya pertamanya apa? Aku nggak usah jadi PKS lagi, tapi aku tetap berkomsel. Pertamanya gitu. Kayak kita itu loh ya, aku nggak jadi pelayanan lagi ya, tapi aku tetap datang ibadah, tenang aja ya. Aku tetap mencintai Tuhan Yesus. Nanti 3 bulan kemudian udah mulai datang komselnya ya, kadang datang kadang enggak ya. Tambah 3 bulan kemudian udah mulai datang pas Natal sama Paskah aja ya, Kristen tobat kumat ya. Nanti 1 tahun lenyap hilang, udah nggak ada. Karena nggak ada tubuh. Oh Ibu, selama masih ada tubuh-tubuh yang lain ini akan terus mencoba mempertahankan bagian yang sedang lemah. Nah ini udah saya cepet-cepet aja karena wajah Anda udah ngerti banget dari tadi. Bang udah bang, ya ngerti bang. Gitu ya. Lanjut ya. Nah ada perbedaan signifikan antara hadir di komunitas dan tinggal di komunitas. Beda Bapak Ibu. Anda hadir di rumah saya sama Anda tinggal di rumah saya, beda jauh. Kalau Anda tinggal di rumah saya akan pening. Karena saya mesti mikirin ini makan tiap hari gimana ya. Ini saya bareng sama dia. Karena tinggal itu apa? Permanen, involved, ada engage di dalamnya. Tapi kalau cuman hadir mah cuman mampir aja. Sebentar, habis itu hilang. Banyak orang cuman hadir di gereja, tapi nggak tinggal di dalam tubuh Kristus di gereja lokal itu. Makanya ada orang bilang begini, wah aku yang penting masih kebaktian Pak. Kadang aku kebaktian di gereja A, kadang aku di gereja B. Loh, yang penting kan Tuhan Yesusnya sama Pak. Ya. Firman Tuhan kebenarannya sama, iya benar sama. Tapi yang namanya jempol saya nggak pernah ada di jidat saya. Jempol saya ya di jempol ke tangan kanan saya, ya ada di tangan kanan saya. Kenapa? Karena dia berfungsi secara khusus untuk tangan kanan saya. Dia nggak keliling-keliling. Hari ini di tangan kanan saya, besoknya dia di jidat saya. Kalau saya mau cap jempol, saya mesti gini. Loh saya kan jadi menyembah berhala ya. Kalau saya bikin paspor baru, saya sembah pegawainya. Tiba-tiba dia ada di pantat saya, jempol saya. Enggak gitu kan. Karena kenapa? Karena jempol ini sudah ditetapkan Tuhan untuk berfungsi di bagian tangan ini. Dia nggak keliling-keliling. Makanya Anda yang masih suka keliling-keliling gereja ya, kadang ke A, kadang ke B, kadang ke C. Anda kayak jempol tadi. Loh tuh doa sama Tuhan. Tuhan engkau tempatkan aku di mana, aku mau tertanam sebagai tubuh di situ. Karena berfungsi di situ. Jadi Anda nggak bisa keliling-keliling, tiba-tiba di jidat, di mana. Nanti kepalanya pusing. Ini saya mau pakainya gimana caranya? Dia kadang ada di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang nggak ada. Gimana mau pakainya? Makanya dia nggak bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Walaupun dia masih ceritanya ada di tubuh, tapi nggak berfungsi. Nah jangan mau kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya semangat banget loh khotbahnya Bapak Ibu ya. Karena banyak orang Kristen tuh gitu loh. Horor, lucu, aneh gitu Bapak Ibu ya. Makanya saya pengen khotbahin ini hari ini ya terus. Ya. Nah sekarang kita masuk ke ini nih. Tapi Pak tinggal di tubuh Kristus itu susahnya setengah mati Pak. Banyak drama. Bener gak Bapak Ibu ya? Di Komsel kan banyak drama ya. Di gereja banyak drama. Melayani Tuhan banyak drama. Menjadi pemimpin apalagi ya. Dramanya banyak. Ada drama Korea, ada Bollywood, ada Turki. Macam-macam Bapak Ibu ya. Wah saya capek Pak. Saya lelah kehidupan bergereja. Udah saya jadi jemaat biasa aja. Bapak Ibu jangan pernah mau jadi jemaat biasa. Ya, karena Yesus itu nggak pernah ngajarin kita jadi jemaat biasa. Ya, sukanya kan gitu ya. Kamu berjemaat di mana? Oh aku di Abalaf Kelapa Gading. Ngapain kamu di situ? Aku cuma jemaat biasa aja. Ya. Ngomongnya tenang lagi, pede lagi. Ya. Anda dipanggil dengan darah yang mahal. Lalu Anda diperlengkapi dengan karunia dan Roh Kudus untuk bergerak melakukan sesuatu. Anda tidak pernah dipanggil untuk jadi biasa, jemaat biasa. Enggak ada, di Abalov enggak ada sebutan jemaat biasa. Ya, kita enggak mengenal jemaat biasa. Kita selalu pengen semua jemaat berfungsi. Bukan cuma penatuannya, PKS, pemimpin-pemimpin yang berfungsi, enggak, semua. Ya, saya berapa waktu yang lalu berkhotbah di Abalov Industri, Kak Edi lagi banyak ngajarin tentang berfungsi sesuai karunia. Kenapa? Karena semua dari kita ini dikasih karunia loh Bapak Ibu. Ya, jadi yang doain orang tuh bukan cuma penatua. Ya, biar Pak penatua aja yang doain. Jangan, nanti tangan penatua tipis. Doain orang tulus, doain terus. Lama-lama tipis, nanti urat-uratnya kelihatan semua.
Ya, kepegang dikit, aduh gitu. Kita semua bisa mendoakan orang Bapak Ibu. Kita semua bisa ngelayanin, kita semua bisa mendapatkan pesan Tuhan untuk disampaikan. Makanya yang digerakkan di Abalov gereja ini apa? Komsel. Karena komselnya akan bergerak mengunjungi jiwa-jiwa, doain, dapetin pesan Tuhan, menubuatkan, menasehati, bahkan membagikan kebenaran. Kita semua Bapak Ibu. Jadi memang kalau yang pengen biasa-biasa agak kurang cocok sih datang ke Abalov. Ya. Kalau Anda merasa kayak ini gereja kenapa sih kok aku disuruh komsel pemuritan. Wah pokoknya di-equip terus kenapa sih? Karena kita tahu Tuhan mau pakai Anda. Kasih, kuasa, kebenaran, termanifestasinya, terwujudnya lewat apa? Tubuh kita semua. Wah keren sekali ya Bapak Ibu ya. Saya semangat loh, saya gak tahu dengan Anda ya. Tapi saya pokoknya semangat aja sendiri gak apa-apa ya. Kenapa sulit untuk tinggal dalam tubuh? Ada 2 prinsip, saya cepat aja. Tolong saya dikasih tahu ya kalau waktunya habis. Kalau enggak saya ngomong sampai ntar malam. Ya soalnya ya. Nah, ini prinsip yang kita udah sering baca. Amsal ya, 27. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya sudah sering dengar, bahkan jadi ayat hafalan. Bahkan sudah berkali-kali dengar khotbah tentang itu. Tapi Bapak Ibu saya ulangi lagi. Ini bukan cuman quotes. Ini bukan cuma kata-kata bijak. Ini bukan cuma kata mutiara yang dipasang di WhatsApp. Status WhatsApp. Bukan. Ini adalah hukum. Bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menajamkan kita. Di situ dikatakan orang menajamkan sesamanya. Orang itu siapa? Siapapun judulnya pokoknya orang bukan monyet. Ya. Pokoknya dia orang. Tuhan akan pakai siapa saja untuk menajamkan kita. Nah tapi seringkali kita itu punya klasifikasi. Yang boleh menajamkan saya itu yang kalau jiwa baru bertobat. Ya namanya orang baru bertobat kalau nyebelin ya kita cincai lah ya kalau orang bilang ya. Atau kita toleransi lah ya udahlah gak apa-apa lah. Namanya juga masih baru bertobat. Mungkin manusia lamanya masih banyak. Gak apa-apa. Loh Bapak Ibu. Kita sering kali gitu ya, kalau yang masih anggota baru, ini masih ya baru bertobat setahun, ya masih banyak kebiasaan buruk. Dia menjengkelkan buat kita, nggak apa-apa. Tapi Pak, yang ini tuh pemimpin loh Pak. Dia udah ada di Abalov, sejak Abalov belum ada Pak. Loh, gimana ceritanya itu? Dia ini orang lama Pak. Tapi kenapa dia masih kayak gitu? Lo suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa? Benar nggak? Seringkali kalau bentuk kita itu sangat ekstrim berbeda dengan yang Tuhan mau. Tuhan hajarnya itu juga kenceng banget, benar nggak? Jadi makanya makin nggak benar kita, memang makin kenceng banget. Nah kadang-kadang yang bisa hajar kenceng itu bukan petobat baru. Kadang-kadang yang bisa hajar kenceng itu siapa? Pemuridmu, PKSmu, penatuamu, pemimpinmu, sahabatmu, suamimu, istrimu. Yang kamu kenal dekat dan ekspektasi kepada dia itu yang kudus-kudus. Dia ini pemimpin. Dia ini pemimpin harusnya tuh dia udah ikut training pemimpin tuh 73 kali. Ya, wah dia udah baca buku banyak. Tapi kok masih kayak gitu? Lah suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa? Sejak saya paham prinsip ini Bapak Ibu. Dulu saya sebelum paham prinsip ini. Makanya 2013 kenapa saya keluar dari Abalov. Saya belum paham prinsip ini. Saya kecewa dengan beberapa orang. Karena menurut saya, dia harusnya gak kayak gitu. Dia udah pemimpin kok. Dia udah ngerti banyak, bahkan dia khotbah, bahkan dia ngajarin seminar leadership, bahkan dia nulis buku tentang leadership. Dia gak boleh dong kayak gitu. Loh suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa. Nah makanya itu, sejak saya paham prinsip ini, sekarang kalau saya lagi benturan deng, atau saya kena sesuatu deng, saya langsung begini, Tuhan ada sesuatu apa yang engkau ingin tajamkan dalam diri saya lewat orang ini. Saya gak mau ngurusin orang ini, entah orang ini benar atau salah di mata Tuhan itu urusan dia. Saya gak mau ngulik-ngulik lagi, ini gak benar nih, ini harusnya ini ada penatua yang menegur, ini harusnya bla 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 bla, itu urusan nantilah. Sekarang yang pertama urusannya apa? Tuhan mau bentuk saya apa? Kok saya kena kayak begini deng, Tuhan mau ajarin saya apa? Nah, karena saya memahami prinsip Tuhan bisa memakai siapa saja loh Bapak Ibu.
Siapa saja loh. Jadi mulai sekarang Anda harus terbuka ruang untuk siapapun orang bisa dipakai Tuhan membentuk Anda. Termasuk orang yang kelihatan paling rohani sekalipun, satu titik dia bisa menunjukkan sesuatu yang mengecewakan Anda. Dan itu sah-sah saja kalau Tuhan mau pakai untuk bentuk kita. Saya tidak melegalkan orang bisa sesukanya kepada sesamanya ya, bukan ya. Bukan berarti kita kayak menindas orang terus biarin kan aku dipakai Tuhan untuk membentuk dia. Enggak gitu. Enggak gitu saudara, kalau Anda kayak gitu Anda nyeleneh juga berarti. Tapi maksudnya tuh gini loh, kalau kita kebentur ketemu sesuatu yang kena sama kita fokusnya yang pertama kali itu adalah saya lagi mau dibentuk Tuhan tentang apa. Tuhan mau bicara apa tentang saya, lebih ke sana arah khotbah saya. Bukan menyuruh Anda suka-suka hati terus lempar tanggung jawab sama Tuhan, bukan. Nah makanya Bapak Ibu, tidak ada gereja yang bebas konflik, nggak ada. Anda mau pindah kemanapun selalu ada konflik. Karena konflik itu normal. Namanya orang yang satu pengen belok kanan, yang satu pengen belok kiri, itu namanya konflik. Tapi tidak semua konflik berakhir dengan baku hantam. Enggak semua konflik berakhir dengan itu. Ada konflik yang berakhir di meja makan enak, ketawa-ketawa. Ada. Jadi bukan soal konfliknya, tapi soal cara berkonfliknya. Jadi kalau pergi ke gereja, jangan yang cari nggak ada drama. Selalu ada drama biar seru. Anda aja suka nonton drakor kok. Kelihatan wajah-wajahnya ini ya. Yang 50 episode aja Anda selesaikan, apalagi cuma 16, cepet itu. Ya. Kok saya tahu banget? Iya saya juga nonton. Nah, seru kan drama kan? Wah ada ini endingnya nanti happy ending. Kan seneng kan nontonnya kan? Nah Bapak Ibu, bukan soal konfliknya, tapi cara berkonfliknya. Wah saya belajar banget Bapak Ibu ya, 8 tahun saya ada di kepemimpinan di Abaloh Barat. Ini yang saya pelajari. Tidak ada gereja yang bebas konflik. Tapi gereja yang berkonflik dengan dewasa itu ada. Itu ada. Dan kita bisa menjadi seperti itu. Jadi jangan hindari konflik. Tapi belajarlah berkonflik dengan dewasa. Yang sudah menikah, Anda pasti paham kalimat ini kan? Yang namanya menikah itu enggak ada bebas konflik. Bergandengan tangan. Terus 24 jam sehari. Terus 365 hari setahun. Tipis tangannya. Gandengan tangan terus, wah ketawa-ketawa, ya nggak ada masalah, nggak ada. Coba tanya Kak Yusuf, nggak ada ya. Yang pernikahan yang wah nggak ada konflik sama sekali, biasa konflik itu biasa. Tapi cara berkonflik, nah itu yang diajari di BPN ya kan. Cara konfliknya itu gimana supaya abis konflik makin dewasa lagi, makin asik lagi, makin seru lagi. Nah itu yang kita belajar di gereja. Kalau Anda nggak mau komsel, Anda nggak akan bertumbuh di dalam cara berkonflik Anda. Anda nggak akan makin tajam. Jadi jangan cepet-cepet live group WA ya. Ada apa? Live group. Wah nanti dipanggil lagi, masuk lagi. Ya. Habis itu live lagi. Ya. Nanti WA-nya lama-lama jebol loh. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Duar meledak WA-nya nanti. Ya. Kali ini belajar untuk tahanin. Saya itu nggak suka konflik. Anda kelihatan kan wajah saya baik kan? Senyum ya, sabar, lembut. Coba tanya istri saya. Ya. Saya nggak suka konflik Bapak Ibu. Tapi saya belajar ada konflik-konflik yang memang tidak bisa dihindari. Harus dihadapi. Supaya kita maju ke tahap berikutnya. Bapak Ibu ya. Sedikit lagi, tahan ya, sedikit lagi ya. Nah berikutnya. Pusat dari gereja adalah Kristus. Bukan saya, bukan Anda, bukan penatua, bukan siapapun. Jadi Bapak Ibu, pusat dari tubuh itu apa? Kepalanya gitu ya. Makanya Bapak Ibu banyak orang kenapa kepahitan dan sakit hati di komsel, di gereja. Karena dia menganggap dirinya pusat di gereja itu. Contohnya apa? Datang ke kebaktian kan. Asyirnya kok gak nyambut aku sih, gimana sih? Aku ini jiwa ya agak lama sih ya. Tapi ya aku harus diperhatikan dong ya. Penatua nggak nyalamin aku loh hari ini. Ya, ini gimana sih? Aku ini termasuk yang meletakkan batu pertama nih di Abaloh Kelapa Gading nih. Masa penatua nggak nyalamin aku? Tuh kan kita taruh diri kita jadi kayak matahari. Terus penatua, PKS, jemaat lain. Itu kayak planet yang mengelilingi kita.
salamin aku dong, salamin dong, senyum. Ya gitu dong, kita jadi pusat. Makanya Anda banyak terluka. Lah Anda kan jadi pusat. Begitu yang lain gak muter sekeliling Anda, muternya di sekeliling orang lain, stres Anda. Makanya seringkali kalau Komsel kedatangan jiwa baru, pekerja-pekerja yang lama kan kadang-kadang gitu ya, jiwa baru, diajak makan terus, dikasih voucher, ya diajak ke taman safari, ya. Giliran kita aja pekerja lama ya, malah disuruh nraktir makan, ya. Bapak Ibu, itu kan anak sulungan gitu ya. Anak bungsunya datang, anak sulungnya marah-marah karena anak sulungnya pengen jadi pusat terus di rumah itu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di antara kita adalah pusat. Dulu saya kayak gitu, makanya saya marah-marah terus di gereja, saudara. Ini gimana sih, ini gimana sih, ini gimana sih. Setelah saya sadar, gua yang gimana ya, gua ini gimana sih. Kok kayak gitu sih. Setelah saya sadar Bapak Ibu, ini saya 3 tahun terakhir ini saya benar-benar Tuhan itu kayak bentuk saya tuh kayak gitu. Saya tuh ada di titik kayak gini loh. Kalau saya melayani, saya memberikan yang terbaik. Terus gak ada orang yang notice, gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang salamin saya. Gak ada orang yang whatsappin saya. Wah Iwan thank you ya, tadi udah lakukan kayak gini, thank you ya. Gak ada yang kirim-kirim itu sama saya. Saya tetap gak apa-apa. Saya tetap akan melayani memberikan yang terbaik. Karena pusatnya bukan saya. Saya harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah. Gak apa-apa, gak masalah. Walaupun kalau ada yang ngucapin seneng gak? Ya tentu seneng dong ya. Tapi kalau dalam kasus gak ada yang ngucapin, gak apa-apa, gak keluar gereja, it's okay. Nah saudara, kedewasaan sampai di titik itulah yang kita butuhkan. Yes. Terus rasa tersinggung, kecewa, sedih, marah saat ada konflik. Itu sebenarnya adalah ego Anda coba nongol berkuasa. Makanya saya keluarkan statement ini ya. Nah ini tadi ya, namun bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ya. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Nah take away kedua, take away-nya ada 300, ini yang kedua Bapak Ibu ya. Selama akunya masih berkuasa, Anda akan sangat mudah terluka. Kenapa? Karena Tuhan pengen habisi keakuan Anda. Kristus yang muncul. Jadi kalau aku Anda suka muncul terus, ya dihajar terus. Saudara pernah lihat mainan yang di time zone yang mukul-mukul itu enggak? Nongol, pukul. Makin sering nongol, Anda makin excited kan mukulnya kan? Dia gitu kan? Coba kalau enggak nongol-nongol, Anda pukul apa? Ya udah enggak nongol lagi. Ya udahlah kan gitu ya saudara. Nah keakuan Anda kalau kayak game itu, suka nongol-nongol terus. Ya Yesus bawa pentungan, der. Supaya enggak nongol lagi, kemudian Yesus yang nongol. Nah jadi gimana cara kita melacak si boneka itu muncul-muncul, cara ngelacaknya apa? Ini, perasaan tersinggung. Belum muncul ya. Tadi. Mana sih? Nah ini, perasaan tersinggung. Tersinggung, kecewa, marah. Itu adalah alarm, jangan-jangan ada keakuan yang lagi muncul. Jadi Bapak Ibu kalau Anda tersinggung ya, di Komsel lagi ada acara potluck. Satu bawa bakmi, ya, satu bawa Indomie, ya, satu bawa babi panggang. Terus yang babi panggang habis duluan. Ya. Yang Indomie sisa separuh, masih banyak. Anda pulang-pulang, aku gak mau ikut Komsel lagi. Kenapa? Aku mentang-mentang cuma bisa bawa Indomie gak dimakan. Yang babi panggang cepet banget 5 menit habis. Ya kita memang kadang masih suka kedagingan ya. Daripada kebakmian. Nah, sebelum Anda marah-marah, kalau Anda merasa tersinggung itu gak apa-apa loh Bapak Ibu. Anda jangan merasa berdosa karena merasa tersinggung. Aduh, aku kok tersinggung ya? Aduh, dosa merasuki aku lagi. Wah, aku dikuasai oleh roh jahat. Oh, keluar. Nggak usah gitu. Biasa aja. Namanya manusia, sedih, marah, kecewa, tersinggung. Itu normal, biasa. Jadi kalau teman teman Komsel Anda curhat, Kak, aku kecewa loh Kak. Jangan, kamu kecewa? Enggak boleh kamu kecewa, ya ampun. Kamu ini manusia yang sudah ditebus Kristus. Kok ada kekecewaan? Enggak boleh. Tengking dalam nama Yesus. Enggak boleh. Namanya manusia kecewa itu normal. Punya ekspektasi, enggak terjadi kecewa. Itu normal, biasa.
Tapi yang tidak boleh itu bukan merasa kecewa. Yang tidak boleh adalah dikuasai oleh perasaan kecewa, lalu ngambil keputusan dan perilaku atas dasar kecewa. Nah itu nggak boleh. Kalau cuma muncul ngerasa kecewa aja, judulnya Anda masih manusia berarti. Nah makanya Bapak Ibu, waktu kecewa muncul, deng itu alarm. Anda langsung doa, Anda langsung bergumul sama Tuhan. Tuhan aku kecewa nih. Dia kok ngomongnya kayak gitu ya. Padahal dia itu udah kenal deket sama saya. Dia yang saya bawa ke gereja loh. Tapi dia malah ngomongnya kayak gitu. Anda doa, nanti Tuhan akan singkapkan. Iya, karena kamu masih mempertahankan ini loh. Keakuan yang ini tuh kamu masih pegang. Mau gak kamu lepas? Nanti waktu kita bergumul sama Tuhan, terus kita kasih sama dia, lepas. Nanti lihat dia udah lebih enteng. Ya, walaupun wajah dia tetap nyebelin kayak gitu memang ya. Dari sononya dia lahir memang udah kayak gitu. Ya. Tapi andanya lebih enteng nanti. Anda gak uring-uringan lagi. Kenapa? Karena keakuannya udah gak ada. Udah dikasih sama Tuhan. Nah itu cara tumbuh jadi dewasa. Bapak Ibu, mau kayak gitu? Kalau gak mau saya khotbahnya lama loh. Ya. Oke, terus. Soalnya pemain keyboard sudah hadir. Kalau pemain keyboard sudah hadir, Anda tahu apa artinya? Khotbah hampir selesai. Mainkan block layer nada Korea. Wah, saya seneng loh Abalof Kelapa Gading. Apa saya pindah ke Abalof Kelapa Gading aja? Ini terakhir. Kenapa ya susah banget ya kok tinggal dalam tubuh Kristus ya. Bergereja, berkomsel, bersama-sama. Kok susah banget ya? Prinsip pertama, Anda harus paham bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk mempertajam Anda. Kalau terjadi benturan, Anda jangan uring-uringan dulu. Anda retreat. Ketemu sama Tuhan dulu, bergumul sama Tuhan, supaya Anda tahu keakuan apa yang Tuhan lagi beresin dalam hidup Anda. Yang kedua, kenapa? Nah ini dia, Filipi 2 ayat 5, penting sekali. Hendaklah dalam hidupmu bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita semua menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Saya garis bawahi bagian perasaan. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini, Tuhannya itu perasaannya. Diagung-agungkan banget perasaannya itu kayak kompas hidupnya. Jadi dia ngambil keputusan tuh semuanya berdasarkan apa yang dia rasakan. Saya lagi marah, saya nggak mau datang ke komsel. Kenapa? Lagi marah, lagi nggak mood. Tuh kan perasaan kan. Kenapa kamu nggak mau pelayanan? Perasaanku sedang tidak baik. Loh, apa urusannya? Iya, kalau perasaanku lagi nggak baik, aku nggak bisa melayani. Ya. Jadi perasaannya tuh jadi Tuhannya. Wah ini bahaya sekali Bapak Ibu. Nih, take away ketiga, bawa pulang ketiga. Perasaanmu itu bukan Tuhanmu. Karena perasaanmu itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Dia bukan Tuhanmu. Submitkan perasaanmu di bawah kebenaran firman Tuhan. Di bawah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Satu kali saya dan istri saya berantem hebat. Bersesi-sesi nggak selesai-selesai. Dari jam 12 malam sampai hampir jam 4 pagi. Enggak selesai-selesai. Wah akhirnya udah lelah, capek dan gak bisa tidur. Kenapa? Karena kami itu punya aturan tidak tertulis. Tidak tertulis nih aturannya, tapi kami tahu sama tahu gitu ya. Kalau lagi berantem, siapa yang bisa tidur duluan itu berarti gak serius pengen selesaiin. Kok dia bisa tidur? Gimana sih ceritanya orang lagi berantem? Jadi walaupun lagi ngantuk, capek, apa segala macam, kami tahan gak tidur. Karena siapa yang tidur duluan dia makin bersalah. Itu aturan tidak tertulis saya dan istri saya. Jadi walaupun udah 4 jam gak beres-beres, kita sama-sama gak tidur. Wah teler gitu ya. Terus saya duduk ya di bawah gitu ya. Dengan memasang wajah terzolimi gitu ya. Oh capek, stres, mikir, cekot-cekot gitu ya. Tiba-tiba 10 menit saya diem gitu ya. Tiba-tiba istri saya datengin saya. Duduk peluk saya. Gak ngomong apa-apa. 5-7 menit dia peluk saya gak ngomong apa-apa. Itu saya kayak gunung es meleleh. Terus minta maaf, ngobrol. Cuma 5 menit, iya gini-gini minta maaf. Ya. Selesai, tidur kita. Dari tadi 4 jam gak bisa kan? 5 menit tidur. Nah sebelum tidur itu saya tanya sama istri saya. Jadi waktu kamu datang peluk aku, emang kamu sudah gak marah? Dia jawab, marah. Masih sama marahnya waktu pertama kali kita berantem. Masih sama marahnya. Tapi kok kamu mau peluk aku? Wah ini jawaban dia. Dia bilang, karena aku pernah berjanji untuk mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga.
Bapak Ibu, hanya karena istri saya merasa marah, bukan berarti dia tidak bisa mengasihi saya. Karena kebenaran, nilai-nilai, komitmen dia terhadap nilai di atas perasaannya. Orang Kristen banyak enggak gitu. Banyak apa? Perasaan yang di atas kan. Aku kecewa. Nih Bapak Ibu, Anda kecewa dan Anda left group WA, itu dua hal yang enggak ada hubungannya sama sekali. Enggak ada urusannya. Jadi kalau orang, kenapa kamu left group WA? Karena aku kecewa. Itu jawaban enggak nyambung loh, serius loh. Serius. Loh kenapa? Kecewa itu cuman kata benda, perasaan. Bendanya muncul. Tapi kalau left group WA itu tindakan. Anda tidak selalu bisa memilih perasaan apa yang muncul di hati Anda. Enggak bisa selalu milih. Tiba-tiba udah nongol aja. Loh kok aku udah kecewa. Tapi Anda selalu bisa memilih apa yang mau Anda lakukan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi hanya karena Anda kecewa, belum tentu Anda harus mendendam. Belum tentu Anda harus membalas. Belum tentu Anda harus left group WA. Anda boleh merasa kecewa, tapi kemudian bergumullah dengan Tuhan seperti yang saya bilang tadi. Supaya keputusan dan tindakanmu bukan berdasarkan apa yang kamu rasakan, tapi berdasarkan Tuhan bilang apa sama saya. Kalau pernikahan dijalanin kayak gitu, pernikahan akan powerful. Tapi kenapa banyak hubungan rusak? Karena perasaan. Mana nada Koreanya? Ya saya tunggu dari tadi loh. Saya udah membangun kayak drama Korea udah mau tamat ini ya. Tapi musiknya nggak muncul-muncul ya. Mainkan ya. Oke, sekalipun perasaanmu nyata, tapi dia tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Hanya karena kamu merasa tertolak, belum tentu kamu ditolak. Hanya kamu merasa tersisihkan, belum tentu ada orang yang menyisihkan kamu. Contoh, suatu saat Anda datang ke gereja ini, Anda duduk gitu ya. Penatuannya nggak notice bahwa Anda ada di situ, nggak salamin Anda, nggak lakukan apa-apa. Terus Anda merasa dibuang. Aku nggak dihargai. Itu perasaan Anda memang nyata, beneran terasa. Tapi apakah Anda benar-benar dibuang? Apakah Anda benar-benar tidak dihargai? Belum tentu. Anda harus cek dulu. Kita kan sering kali ngerasa gitu ya di komsel, di gereja ya. Aku udah gak dipakai lagi. Mentang-mentang. Dulu waktu aku mahasiswa, wah aku terus yang disuruh WL. Sekarang aku udah, ya perut udah maju, udah waduh udah ini. Aku gak diminta WL lagi. Ya, aku dibuang. Perasaan terbuang. Apakah Anda benar-benar dibuang? Belum tentu. Jadi apa yang Anda rasakan tuh walaupun nyata ya di sini ya. Tapi belum tentu sesuai kenyataan loh. Apalagi kalau Anda konfirmasi sama Tuhan, bisa jauh sekali bedanya. Makanya jangan hidup karena perasaan, hiduplah karena kebenaran Bapak Ibu. Ya. Aduh udahlah, jangan banyak-banyak cukup. Ini saya jelaskan nanti di ibadah kedua aja. Loh Pak ini ibadah satu, ya datang lagi makanya nanti. Takeaway keempat, kekristenan tidak dihidupi berdasarkan perasaan, melainkan keputusan dalam kebenaran. Bapak Ibu, saya tutup ya dengan Amsal 28 ini ya. Dia yang percaya kepada dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Tetapi dia yang berjalan dengan hikmat. Hikmat itu bukan pikiran yang cemerlang. Hikmat itu adalah pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berjalan dengan hikmat, hidupnya akan selamat. Kalau kamu percaya dengan perasaanmu saja, kamu akan bodoh. Kamu akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bapak Ibu, saya bertobat tahun 94. Jadi orang Kristen tahun 94. Tahun depan genap 30 tahun saya menjadi orang Kristen. Saya sudah melewati semua jenis model apapun dalam kekristenan. Ada di dalam kepemimpinan, pelayanan, keluar, masuk lagi, ini, itu. Saya sudah rasakan asam manis, asam garam, asam urat, semua sudah Bapak Ibu. Dalam dunia pelayanan, kekristenan, bergereja dan sebagainya. Sudah mendengar cerita-cerita di belakang layar politik dalam gereja, penyalahgunaan kekuasaan, abusive power dan sebagainya, bla bla bla. Sudah. Tapi saya tidak pernah memutuskan untuk tidak percaya dengan tubuh Kristus. Saya memutuskan saya tetap percaya dengan tubuh Kristus. Serusak-rusaknya tubuh Kristus, kepala akan selalu berusaha memperbaiki tubuhnya. Kepala tidak akan pernah mau tubuhnya mati. Kepala akan melakukan apapun yang terbaik supaya tubuh tetap sehat.
Karena itu saya tidak pernah mau meninggalkan tubuh. 2013 saya keluar dari Abalov, saya kecewa. Saya kelilingin gereja-gereja, saya ketemu beberapa gembala, saya mau coba masuk ini itu. In the end, saya melihat ternyata di mana-mana mirip-mirip lah. Ya, kurang lebih kalau Anda nonton drakor tuh ceritanya ya gitu-gitu aja. Ya, cuman kemasannya yang beda-beda, variasinya beda-beda. Kurang lebih gitu-gitu aja. Lalu setelah saya puter-puter, saya kembali lagi ke Abalov, saya menemukan ini gereja yang salah satu yang sehat pengajarannya. Cara merunning gerejanya. Sejak hari itu saya belajar gini, walaupun susah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang terluka, kadang-kadang kok merasa kayak gak dihargai, kadang-kadang kok saya terlalu banyak memberi tapi gak dapat balikannya lagi dan sebagainya. Saya bergumul, tapi saya tidak memutuskan untuk keluar. Saya bergumul. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin kita pernah terluka karena hubungan, karena komsel, karena pemimpin, pemurid dan sebagainya. Saya dilukai oleh orang yang saya muridkan berkali-kali Bapak Ibu. Bukan cuma yang pemurid, yang saya muridkan melukai saya berkali-kali. Makanya saya kurus. Berkali-kali. Apakah saya memutuskan berhenti memuridkan? Tidak. Walaupun saya punya trauma, punya. Kadang-kadang saya mikir ini nanti kayak itu, kurang ajar, nyolot. Wah, tapi saya tetap memutuskan karena saya tahu itu kebenarannya. Kebenaran di atas perasaan. Kebenaran di atas trauma, Bapak Ibu. Anda harus menguatkan diri untuk ambil keputusan itu. Jadi kalau gereja ini hari-hari ini sedang berbicara tentang komsel, pemuritan, memberi diri dalam tubuh Kristus. Ayo terlibat, masuk di dalamnya Bapak Ibu. Anda akan lihat kuasa, kasih, kebenaran Tuhan mendewasakan Anda. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sekalipun kami punya pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan. Mungkin tidak enak, mungkin itu juga memberikan kami trauma. Kami berdoa pagi hari ini, Roh Kudus kuatkan hati kami. Sembuhkan kami, kembalikan kami kepada hubungan bersama dengan Engkau dan tubuh Kristus di tempat ini. Sekalipun kami mungkin kadang-kadang masih was-was, ragu, tapi kami mau memutuskan untuk kami menaruh diri kami di dalam tubuh Kristus di gereja ini. Tuhan jamah Abalov Kelapa Gading, Tuhan jamah dengan kasih, dengan kuasa, kebenaran-Mu dinyatakan. Supaya semua kami yang hadir dalam ibadah ini pagi hari ini, kami ditumbuhkan menjadi anak-anak yang dewasa. Sampai kami melihat kuasa Tuhan bekerja. Lakukan Tuhan, ambil setiap kotoran yang mungkin ada di dalam hati kami. Tuhan proses, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.